Halo semuanya, selamat siang. Oke, perkenalkan aku Natasha Dan aku Gracia. Kita di sini sebagai Master of Ceremony pada hari ini. Pertama-tama kita mau ucapin selamat datang kepada Ibu Dr. Cipto Susana Psikolog, dosen psikologi di Universitas Katolik Sanata Dharma yang juga selaku narasumber kita hari ini. Selamat datang, Bu. Kita juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Fania Serlen Setiono MSI Teologia selaku moderator kita hari ini. Kita juga mengucapkan selamat datang kepada Presiden Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana Theoda De Victor Kaisa Dilipoboy. Kita juga mengucapkan selamat datang kepada Arki Sidauruk selaku Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman semua yang ada di sini yang udah meluangkan waktunya. Oke, sebelum kita mulai acara pada hari ini, kita akan mengawali acara ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Johana. Kepada Kak Johana dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu. Cek, oke. Teman-teman, Ibu sekalian, mari kita awali acara ini dengan doa. Saya pimpin secara Kristiani. Ya Bapak, Tuhan kami yang baik, terima kasih Bapak atas permintaan sepanjang hari ini Bapak. Kami bisa melanjutkan kegiatan kami dan sebentar kami akan memulai acara Talk with Us ini. Ya Bapak, tuntun acara ini dari awal hingga akhir. Semoga acara ini bisa lancar hingga kami berpisah nanti. Berkatilah juga untuk narasumber, kemudian untuk moderator dan juga seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Kiranya materi yang akan disampaikan oleh narasumber dapat kami resapi dan kami bisa pahami dan kami bisa lakukan setelah acara ini. Terima kasih Bapak. Doa yang kurang sempurna ini kami bawa hanya ke dalam nama-Mu. Halia, amin. Amin. Terima kasih kepada Kak Johana yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana Theoda De Victor Kaisa Dilipoboy. Kepada Kak Theoda dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita patut panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaannya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan Talk with Us yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana. Lalu yang terhormat narasumber kita yang tercinta Ibu Dr. Cipto Susana Psikolog, dosen psikologi dari Universitas Sanata Dharma. Ibu moderator kami yang tercinta Ibu Fania Sarlin MSI Teologi selaku dosen humaniora UKDW. Lalu Saudara Arki Sidauruk selaku Ketua BPMU 2022 UKDW, dan teman-teman semua serta panitia yang telah bekerja untuk mempersiapkan kegiatan Talk with Us pada siang hari ini. Talk with Us adalah program baru dari BEMU, yaitu program di mana tempat untuk mengadakannya ruang untuk teman-teman bisa mengenal sebuah materi yang bisa menyesuaikan dengan masing-masing dari mahasiswa yang ada saat ini. Jadi semoga dalam kegiatan kali ini teman-teman bisa aktif dalam diskusi dengan moderator kita karena kesempatan ini tidak datang 2 kali. Jadi nanti akan dipandu langsung oleh Ibu Fania dalam kegiatan Talk with Us. Jadi teman-teman mahasiswa baru dan teman-teman mahasiswa yang lainnya silakan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan materi dan wawasan yang sebaik-baiknya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Theo atas sambutannya. Nah, setelah ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu nih teman-teman. Kalian tahu nggak sih tema kita sekarang tuh apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalian tahu nggak? Ada yang Di tahu poster nggak? ada loh. Coba dilihat dulu posternya. Wah, kayaknya pada nggak tahu nih Kak Grace. Aduh, kayaknya masih pada nggak tahu. Yaudah, jadi kita kasih tahu ya. Tema kita hari ini adalah Who I Know Me Better. Di mana nanti kita akan diajak untuk mengenal diri kita
lebih dalam lagi serta mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita bisa fokus dalam pendidikan kita. Jadi kita mengenal diri kita untuk lebih dalam lagi. Tuh, udah tahu kan teman-teman? Udah pada tahu belum nih? Udah pada Diam tahu belum nih? aja ya. Oke. Kayaknya teman-teman juga udah pada nggak sabar nggak sih buat diskusi sama narasumber kita? Iya kan Kak Grace? Iya sih. Kayaknya udah pada mau cepat-cepat buat diskusi bareng nih. Kalau gitu, sebelum kita diskusi bareng, kita mengenal lebih dalam tentang siapa sih narasumber kita. Nah, sebelum itu kita bakal bacain CV dari Ibu Fania Sherlen Setiono, MSI Teologi. Nah, silakan Kak Natasha. Teman-teman, Nia share sebagai moderator kita ini baik loh. Beliau saat ini menjadi dosen di Universitas Kristen Duta Wacana dari tahun 2019. Lalu menjadi sekretaris dalam Himpunan Dosen Pendidikan Kristiani dari tahun 2020 hingga saat ini. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 menjadi social media musik entertainment. Bukan hanya itu aja teman-teman. Jadi, beliau merupakan Graduate Research Project Factory of Theology di Universitas Kristen Duta Wacana dari tahun 2018 hingga 2019. Beliau juga menjadi sekretaris di The New of Women Theologian in Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019. Yang terakhir, Ibu Fania juga menjadi research assistant di American University pada Juli hingga bulan Agustus di tahun 2018. Keren banget kan? Iya, keren banget. Kalau gitu kita langsung aja kepada Ibu untuk mengambil alih acara ini. Dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak MC. Saya diminta untuk mengambil alih. Kalau gitu saya pulangkan semua, kita pulang semua yuk. Kan mengambil alih begitu ya teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Fania Sherlen. Tadi sudah disebutkan. Bentar ya, saya Oke, ya. Jadi saya akan menjadi moderator memandu diskusi kita hari ini. Tadi sudah disampaikan sama Kak Theo gitu ya, mahasiswa UKDW. Cek, oke. Bahwa diskusi ini akan jadi diskusi yang santai, mengalir, bahkan bukan cuma dari pembicara aja yang memberikan insight, tapi teman-teman bisa menggali diri juga begitu ya. Nah, untuk itu sebelum kita panggil narasumber kita hari ini gitu ya, aku mau minta teman-teman untuk boleh ditayangkan mentinya. Aku mau minta teman-teman untuk buka handphone. Bawa handphonenya? Ada yang bawa handphone? Boleh ditunjukin? Oke, nah sekarang handphonenya kita gunakan untuk scan yang ada di layar. Silahkan scan. Aku pengen tahu gitu ya, persoalan yang dihadapi oleh orang muda, persoalan yang dihadapi oleh orang muda, oleh mahasiswa itu apa aja sih teman-teman? Gitu. Nah biar nih Pak Joko juga datang biar tahu, oh persoalan mahasiswa tuh ini loh, terlalu banyak tugas, kurangin Pak tugasnya. Gitu. Atau apa? Boleh silahkan. Tempat saya udah muncul nih. Persoalan anak muda atau mahasiswa. Silahkan terus masih menjawab, yang bisa lihat jawabannya saya. Persoalannya money. Ya ampun money, saya juga punya masalah Pak Joko, money boleh. Lalu masa depan. Lalu tugas-tugas. Lalu ini nama mata kuliahnya sebenarnya matematika teknik. Wah ini jurusan apa ini?
Lokmat ini apa ya? Oh, logika, berarti ini Pak Joko ini bener ya. Oke, yang saya tahu soalnya lockout gitu. Lalu takut memulai, logika SIBU. Oh, logika SI mungkin ya. Ini soalnya kecil semua jadi logika saya kenapa jadi persoalan. Oke, lalu waktu, lalu ujian blok, tugas sangat banyak pergaulan yang buruk, mengenal diri sendiri, takut bersosialisasi. Mungkin yang kemarin sudah nyaman online gitu ya, bisa bersembunyi di 3CM kali 3CM gitu ya. Sekarang ternyata jadi kelihatan, aduh jadi takut gitu ya. Pengen rebahan terus, lalu demam panggung. Waduh ini gimana demam panggung? Kan yang di panggung saya nih. Habis itu kesepian. Persoalannya kesepian. Lalu menstabilkan diri. Berarti dirinya tidak stabil gitu ya. Kenapa dirinya tidak stabil? Nanti kita juga akan bahas begitu ya. Ada apa? Overthinking, Bu. Banyak banget yang jawab overthinking. Oke, suka dibanding-bandingkan. Habis ini kita tiktokan tuh, ojo dibanding-banding ke. Banyak serangan fajar. Siapakah fajar? Pengen healing, money management. Oke, banyak. Nah, stres tugas, banyak tugas. Nah, teman-teman di sini sudah banyak sekali persoalan-persoalan anak muda, mahasiswa, bisa jadi persoalan teman-teman, bisa persoalan sebelahnya atau yang teman-teman amati gitu ya. Nah, kita akan sama-sama ngobrol. Kita kedatangan narasumber yang ciamik banget gitu ya. Kita kedatangan Ibu Susan, nama lengkapnya tadi sudah bacain, Dr. Cipto Susana, psikolog. Ibu Susan adalah dosen Fakultas Psikologi di Sanata Dharma, meraih gelar pendidikannya itu di sampai S3 ya, dari S1 psikologi, lalu magister sains psikologi, lalu S3 psikologi itu di UGM. Lalu Bu Susan ini bidang minatnya adalah psikolog klinis dalam konteks budaya serta interaksi antar kelompok gitu ya. Dan Bu Susan bergabung di berbagai organisasi begitu ya, ada Himpunan Psikologi Indonesia, anggota Kompartemen 5, Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa, Association of Asian Social Psychology, International Association for Cross Cultural Study gitu ya. Dan buku-bukunya juga sudah banyak begitu ya teman-teman. Salah satu yang menarik nih tadi yang saya lihat, Psikologi dan Teknologi Informasi begitu ya. Nah, kira-kira teman-teman ini waktu yang tepat untuk bertanya gitu seputar tentang who am I, tentang masalah-masalah apa yang teman-teman hadapi. Jadi nggak usah nanya sama Mbah Google gitu, karena bisa jadi tidak terverifikasi dengan baik, tidak valid. Kita sudah kedatangan langsung ya di sini Bu Susan gitu ya, dengan meskipun gelarnya serem gitu ya, dosen dan segala macam, tapi ternyata penyampaiannya oke gitu. Jadi sebelum bertemu dengan teman-teman, saya pernah diajar sama Bu Susan di kelas pendampingan dosen baru gitu. Jadi kita panggil sama-sama teman-teman Ibu Susan dengan tepuk. Halo Ibu Susan. Ya, selamat. Ini udah afternoon ya? Udah. Kalau tadi masih pagi katanya Bu. Kalau sekarang sudah siang. Iya, saya nggak tahu apakah teman-teman tuh lebih nyaman di tengah belakang atau di sini ya? Lebih suka di tengah belakang ya? Kayaknya sih agak takut sama kita gitu, jadi agak jauh-jauhan gitu. Oke, selamat siang buat teman-teman semua. Ini panggilannya kakak aja gitu ya, kayaknya masih sangat muda gitu ya. Boleh. Kak Fani ya? Boleh Ibu. Baik, saya senang karena hari Sabtu teman-teman muda punya minat datang ke sini. Biasanya Sabtu itu kan me time gitu ya. Me time itu ya yang punya pacar biasanya sama pacarnya, meskipun katanya me time gitu. Yang nggak punya nih baru ngejomblo itu baru me time gitu. Tapi hari ini saya kira teman-teman punya semangat untuk lebih memahami fenomena
dunia mereka gitu, saya kira. Dan saya senang karena dan juga berterima kasih karena dipercaya oleh teman-teman dari UKDW untuk membantu teman-teman semua yang ada di sini untuk berbagi pengalaman. Saya kira hari ini saya nggak akan memberi kuliah. Kalau pengen kuliah masuk aja Fakultas Psikologi Sanata Dharma gitu ya. Kalau hari ini saya mau ngobrol-ngobrol aja gitu, supaya saya juga punya me time, nggak Sabtu-Sabtu mengajar juga gitu. Itu Kak Fania, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Susan. Nah Bu Susan, tadi kan ini kayaknya baterainya mau kayaknya habis. ini mic-nya butuh me time. Kayaknya perlu baterai. Nah, Bu Susan, tadi kan juga kita udah tanyain ya, Bu Susan juga bisa ngintip jawabannya di sini, semoga kelihatan bahwa ternyata banyak persoalan yang dialami oleh teman-teman orang muda gitu ya, teman-teman mahasiswa ini, mungkin ya juga. Nah ini kenapa ya Bu kira-kira bisa terjadi persoalan seperti ini? Apakah emang fasenya, atau kalau saya baca-baca ada data begitu ya Bu, bahwa tingkat stres atau tingkat bahkan tingkat depresi di usia remaja begitu ya, ini data dari Into the Light, 21,8% melaporkan gejala stres depresi sedang ataupun berat gitu, dan sama gitu ya, laki-laki 21%, perempuan 22%. Itu kira-kira kenapa Bu? Ada apa yang dialami sama teman-teman ini? Iya, kalau saya lihat Mentimeternya itu tugas tuh cukup banyak ya. Betul Bu, ada tugas, masa depan juga besar. Masa depan itu kayaknya menjadi concern dari teman-teman yang, menurut teman-teman yang ada di sini gitu. Apakah itu persoalan teman-teman yang ada di sini atau itu persoalan yang diduga oleh teman-teman itu dialami oleh orang muda, itu yang saya lihat tuh tugas gitu, itu cukup besar. Lalu masa depan, lalu waktu. Uang, itu gede-gede gitu ya. Lalu tuh yang agak kecil tuh ada time management, tuh yang saya lihat. Pergaulan? Ya, pergaulan ya lumayan ini ya, time management dan pergaulan sih lumayan gede gitu. Nah, lalu menyambung pertanyaan Kak Fania nih tentang depresi dan stres gitu. Kalau saya kaitkan dengan Mentimeter itu sebetulnya ciri khas usiamu gitu. Ini mengintip-intip karena konon kabarnya nih akan ada lagi tuh tentang seminarmu yang mendatang namanya apa? Quarter life crisis gitu ya. Nah ini tuh kayaknya emang ciri khas kalian gitu. Nah kalau di psikologi tuh quarter life crisis itu disebut juga sih emerging adulthood gitu. Jadi kalian itu belum adult gitu, tapi sudah punya tanggung jawab ke adult gitu. Maka ini kan persoalan orang dewasa nih, time management. Kalau kamu anak-anak tuh nggak diharapkan punya time management yang bagus ya. Sekarang kamu dituntut tuh untuk punya time management yang bagus gitu. Yang kedua uang. Kalau kecil kita kan cuman tinggal minta orang tua gitu. Sekarang kalian sudah mulai berpikir bagaimana saya nanti akan menghasilkan uang sendiri gitu. Lalu tugas. Ini sebagai orang dewasa tuh emang ciri khasnya itu adalah tanggung jawab utama tuh mengerjakan tugas gitu. Dan yang gede lagi saya lihat tuh masa depan. Jadi kalian itu cemas dengan masa depan. Nah saya kira semua hal ini yang bikin kalian tuh overthinking gitu. Ada banyak hal nih, ini kenapa disebut quarter life crisis itu karena ya kamu itu krisis mikirin ini gitu. Dan tingkat persaingan mereka saya kira jauh lebih mengerikan dibandingkan zaman saya. Contoh nih, saya ini mungkin kalau di zaman sekarang nggak diterima tuh di Fakultas Psikologi Gadjah Mada, saya yakin. Karena anak sekarang tuh lebih pintar dibandingkan zaman saya dulu gitu. Nah lalu sekarang ini jumlah psikolog itu jauh lebih banyak dibandingkan di zaman saya dulu. Saya tuh lulus tahun 92, kamu belum lahir ya? Ya kan? Ibu saya juga belum. Iya makanya, Kak Fani aja belum lahir apalagi teman-teman gitu. Artinya di tahun 92 persaingan saya itu gak segede kalian. Sehingga saya itu sampai
lulus aja nggak pernah overthinking gitu. Karena saya yakin pekerjaan itu akan saya dapatkan. Tapi seusia kamu sekarang, jumlah dokter aja berapa sih? Dokter itu sekarang kayak kacang goreng loh. Bener nggak? Setiap universitas swasta itu punya fakultas kedokteran gitu. Zaman saya dulu yang namanya dokter itu dikit gitu, dikit banget. Bahkan sampai usia 75 tahun itu masih praktek ya. Dan belum ada dokter pengganti. Tapi di zamanmu dokter itu banyak banget. Di zaman saya masuk Fakultas Psikologi Sanata Dharma sebagai dosen, itu nggak punya pesaing kok. Ya pasti diterima toh, paham gak? Karena saya nggak punya pesaing gitu. Tapi di zamanmu sekarang, dosen baru yang mau melamar di tempat saya itu banyak banget gitu. Dan sebelum tes itu kami sudah menyeleksi dari portofolionya gitu. Zaman saya dulu nggak bakal dilihat portofolionya karena nggak ada tuh lulusan psikologi terutama di Jogja dan mau bekerja di Jogja. Rata-rata lulusan psikologi itu maunya di Jakarta gitu, di Jogja tuh nggak ada uangnya sampai sekarang gitu ya. Maka ya alhamdulillah gitu kalau ada yang melamar di Fakultas Psikologi. Nah sehingga menurut saya yang membuat teman-teman itu sekarang itu stressful dan depresi itu memikirkan hari ini aja sulit gitu, masih memikirkan setelah lulus saya bisa bekerja apa gitu. Nah ini yang menurut saya salah satu sebab mengapa anak-anak zaman sekarang itu lebih stressful. Karena menurut saya tuntutan terhadap kalian itu berat menurut saya dan kedepannya itu lebih berat gitu. Nah maka sangat dipahami kalau teman-teman itu lebih overthinking dibandingkan saya. Karena ada banyak hal yang memang mengkhawatirkan itu, threat-nya itu lebih besar dibandingkan zaman saya. Itu satu. Nah yang kedua saya kira sosial media itu membuat kita itu lebih depresi, lebih stres karena saya itu lebih bisa melihat pesaing saya. Orang yang lebih bisa melihat pesaingnya itu belum tentu punya strategi mengatasi gitu. Melihat pesaing itu semakin mencemaskan. Nah pesaing itu macam-macam tuh Kak Fania. Malah masalah relasi romantik, itu kelihatan banget nih, wah dari sosial medianya tuh saya paling nggak oke gitu kan. Ini persaingan tentang relasi romantis gitu. Persaingan pekerjaan, sekarang itu apa itu yang platform LinkedIn ya. Sekarang orang tuh kalau nggak connect to LinkedIn itu oleh perusahaan juga nggak dilihat. Kan saya jadi cemas nih, untuk ke LinkedIn asal saya butuh portofolio yang bagus gitu loh. Sementara portofolio saya tuh nggak begitu oke untuk dimasukkan di LinkedIn misalnya. Nah belum lagi saya membandingkan, tadi kan katanya tuh ojo dibanding-banding kayak gitu ya. Tetapi kenyataannya saya membandingkan apa yang saya punya dan apa yang dipunyai orang lain di sosial media. Bahkan orang yang nggak saya kenal itu saya anggap sebagai kompetitor saya saat ini gitu. Nah zaman saya dulu, saya itu merasa paling cantik karena nggak ada sosial media gitu ya. Karena saya nggak bisa lihat orang lain itu lebih jelek atau lebih cantik dari saya. Saya merasa paling pinter, ya karena saya tahunya cuma teman sekelas saya gitu. Nah sementara sekarang ini saya merasa bukan hanya teman yang saya tahu gitu ya, tetapi saya bisa membandingkan orang di luar lingkungan yang saya tahu gitu, dan juga sih menurut saya sih internasional gitu. Nah yang ketiga nih yang paling ngeri gitu, teman-teman itu banyak lihat contoh orang berlomba-lomba sharing masalah gitu ya di sosial media gitu. Sekarang tuh orang depresi diunggah gitu, diposting gitu. Orang stres diposting gitu. Saya self harm itu diposting gitu. Nah ini tuh pengaruhnya besar sih untuk teman-teman. Karena teman-teman itu merasa kalau bisa melakukan itu lebih keren gitu. Oh ternyata mencari perhatian itu harus mengunggah sesuatu yang dramatik gitu. Supaya saya diperhatikan orang lain gitu.
Nah, ini yang bikin anak-anak zaman sekarang itu nggak resilient gitu. Karena gangguan mental itu menjadi cara untuk menarik perhatian orang lain gitu. Kalau di zaman saya dulu, saya terpaksa resilient gitu. Karena nggak ada yang memperhatikan tuh kalau saya gangguan mental. Sekarang itu gangguan mental itu diperhatikan itu. Itu bisa jadi trending topik gitu. Dan bagi orang yang kesepian, mengunggah masalahnya itu menjadi poin tersendiri. Nah, ini menurut saya sih nggak bisa dikatakan tuh persoalannya hanya satu gitu. Jadi beberapa aspek dari kehidupan di teman-teman ini kan generasi digital nih, itu sangat mendukung menurut saya. Dan ini Kak Fania, bukan hanya mereka tuh yang kena imbasnya nih, sugar mom itu banyak juga yang kena imbasnya gitu ya. Maksudnya kan sebetulnya sugar mom itu imigran gitu, mereka tuh bukan generasi digital. Tapi problemnya sugar mom itu menggunakan teknologi gitu, dan mereka itu juga bisa neurotically gitu menggunakan sosial media gitu. Menurut saya sih sama-sama ngerinya sih problem ibu-ibu gitu ya. Mengapa saya menyebutnya sugar mom ya, yang suka kayak gitu tuh sugar mom biasanya gitu kan. Nah, ini calon sugar mom saya kira yang ibu cewek-cewek di sini gitu kan. Nah, semoga enggak terus ke sana gitu sih Kak Fania. Saya mau menanggapi tapi mic-nya masih belum nih ya, masih diganti, butuh healing mic-nya. Oke, Bu Susan, berarti kalau bisa saya garis bawahi gitu bahwa ternyata ada konteks yang berubah begitu ya. Ada juga bisa dikatakan tahap peralihan teman-teman dari mungkin dulu yang masih sekolah begitu ya. Kalau sekolah kan jam sekolahnya jelas ya Bu Susan ya. Jadi dari pagi sampai jam 3 sore atau jam 4 sore begitu terus-terusan. Jadi mengerjakan tugas setelah itu gitu. Nah, sedangkan kalau sekarang itu mereka masa kuliah gitu ya, mungkin bingung. Wah, waktunya jadi sangat banyak dan ternyata punya kebebasan bukan berarti teman-teman bebas gitu, tapi ternyata kadang-kadang malah kebebasan itu jadi kebablasan. Jadi besok tugasnya kan kata dosen 2 minggu aja deh dikerjainnya gitu, besok aja, besok lama-lama sudah beneran besok dikumpul gitu kan, jadinya stres sendiri karena time manajemennya yang tidak betul, termasuk juga dalam keuangan ya Bu Susan ya. Mungkin kalau dulu di itu dapat berapa sih, 10.000, 20.000 begitu ya. Kalau sekarang mungkin karena udah kuliah dikasih digelontorin di depan gitu. Ya udah akhirnya 10 hari pertama foya-foya. Lalu nanti ya udah hari ke-10 sampai 20 udah mulai nahan-nahan perut gitu ya. Terus udah tinggal akhir bulan sediakan promah dan Indomie gitu kan. Nah, itu karena nggak bisa mengatur keuangan dengan baik begitu ya. Nah, aku mau nanya Bu Susan begitu ya, terkait dengan media sosial begitu ya, bahwa media sosial itu kan punya banyak sekali pengaruh, tapi di satu sisi kan dia juga memberikan fun gitu ya, hiburan gitu ya. Nah, dampaknya apa sih Bu kalau misalkan kita sampai salah melihat sosial media itu atau menggunakan sosial media itu? Atau mungkin idealnya kita berapa jam sih melihat handphone gitu, gadget kita? Coba di sini teman-teman saya mau bertanya dulu ya. Apa yang teman-teman lakukan pertama kali ketika melek bangun pagi? Siapa yang di sini melek pagi langsung lihat handphonenya? Oke, jujur nih, Pak Joko, mahasiswa kita jujur-jujur. Oh, Pak Joko juga. Gitu, oke, boleh turun. Mungkin kita alasannya pengennya lihat jam Bu, atau enggak mau matiin alarm gitu. Tapi ternyata kebablasan ngelihat TikTok, nge-scroll, ngelihat notif, berapa nih yang udah like, akhirnya tiba-tiba 1 jam sudah berlalu, lalu wah udah harus ke kampus, wes lah nggak usah mandi, langsung gitu kan. Itu pun ada juga yang sampai ketelatan ke kampus gitu ya. Nah, kira-kira gimana kita sebagai orang muda menanggapi media sosial ini? Oke, baik. Ya, kalau kita bicara berapa jam sih sebetulnya yang paling ideal untuk kita itu mengakses
gadget kita gitu ya. Sebetulnya sih nggak ada patokan tuh Kak Fania yang bisa kita gunakan gitu. Sebetulnya tuh persoalannya itu bukan di berapa jamnya gitu, tapi persoalannya ada di apakah saya itu takut tertinggal dengan orang-orang yang ada di sosial media atau enggak. Ya itu yang saya sebut fear of missing out gitu. Jadi kalau saya tidak mengakses sosial media saya, atau kalau saya tidak mengakses berita di internet misalnya, itu saya merasa nothing gitu. Jadi identitas saya itu saya lekatkan ketika saya itu eksis di sosial media gitu, atau ketika saya itu eksis mengikuti berita terkini gitu. Ini yang menurut saya bahayanya tuh ada di situ, bukan di berapa jam saya itu menggunakan sosial media. Itu yang pertama gitu. Nah, karena begini, orang yang merasa takut gitu ya, kehilangan identitas dirinya ketika dia tidak mengakses sosial media, ini berarti ada problem tentang kepercayaan pada diri sendiri gitu. I feel nothing gitu, tanpa saya itu eksis di sosial media. Nah, biasanya teman-teman yang kayak gini itu rentan mengalami kesepian gitu. Dan teman-teman yang seperti ini tuh sebetulnya yang rentan mengalami depresi gitu. Bukan persoalan seberapa sering saya itu menggunakan sosial media, tetapi yang paling dalam adalah apakah saya merasa enggak banget kalau hari ini saya enggak eksis di sosial media. Hari ini saya enggak nge-like teman saya punya problem enggak? Kan kamu enggak harus nge-like. Tapi ngapain sih kamu buka Instagram, bikin love gitu? Karena kamu merasa takut ditinggalkan teman-temanmu kalau kamu nggak respon. Problemnya kan ada di situ gitu. Menurut saya tuh problemnya adalah saya itu merasa ada jika saya diakui oleh orang-orang yang ada di sekitar saya, terutama itu yang di sosial media. Maka saya berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu supaya saya di-follow gitu. Menciptakan sesuatu supaya saya di-like, menciptakan sesuatu supaya saya itu diakui di sosial media. Lalu yang kedua, saya merasa harus memfollow teman saya merasa harus merespon teman saya karena saya mengharapkan hal yang sama. Di follow back gitu ya Bu? Ya, karena kalau saya nggak lakukan itu, saya juga nggak akan dihargai. Jadi rekognisi yang diharapkan itu bukan menghargai kompetensi dan potensi saya as a person, tetapi saya itu menghargai diri saya sendiri karena saya butuh direkognisi dari luar diri saya. Nah, addiction-nya itu lebih ngeri kalau menurut saya di sini, karena bukan addiction game gitu, karena bukan addiction lihat sosial media. Addiction-nya itu adalah I want to be recognized by other persons in the world. So ini krisis identitas sih kalau menurut saya. Nah ini yang bikin resiko stres, resiko depresi, orang itu melakukan self harm ketika tidak mendapatkan itu semua. Menurut saya itu addiction-nya itu lebih addiction ke krisis identitas. Ini menurut saya lebih mengerikan gitu ya. Kalau berapa jamnya. Nah tapi ada persoalan lain tuh pada orang dewasa nih. Ini tadi kan pada remaja, orang muda pada umumnya. Orang dewasa itu mungkin menggunakan sosial media tidak serta-merta untuk cari popularitas gitu, tapi untuk pekerjaan. Tetapi menurut saya ini resikonya besar, karena kalau saya tidak berani memutuskan bahwa di jam sekian saya nggak akan merespon, ini orang dewasa juga akan diperbudak oleh orang lain melalui sosial media gitu. Kan sekarang orang itu kalau minta mau meeting 30 menit aja nggak apa-apa ya jam 9 malam gitu, karena ada sosial media. Lalu kalau mereka kirim pesan melalui WhatsApp atau melalui apapun nggak direspon tuh sekarang tuh mereka merasa jengkel, lalu marah dengan kita. Nah kalau zaman dulu orang itu mengirim pesan masih zaman SMS itu ya, itu
nggak direspon tuh nggak masalah gitu. Karena nggak ada tanda centangnya Betul, udah di-read gitu atau kan. di-seen gitu Dan ya. orang itu meng-email nggak direspon, bahkan direspon sebulan kemudian itu nggak masalah. Sekarang itu kalau melalui WhatsApp atau melalui Telegram atau melalui apapun, kalau nggak direspon sementara dia lihat kita online, itu tuh jadi marah gitu. Nah, pada orang dewasa yang seperti ini itu berarti pekerjaan itu akan memperbudak hidupnya gitu. Nah, berani nggak saya sebagai orang dewasa ngomong ke teman-teman kita bahwa mohon maaf, saya punya jam merespon. Ketegasan itu tuh dibutuhkan supaya kita nggak stres karena overload oleh pekerjaan yang menurut saya sekarang ini tuh pekerjaan itu kayak menjajah kita gitu ya. Menurut saya itu sih. Jadi persoalan stres menggunakan sosial media itu ada dua. Identity crisis atau kita itu diperbudak pekerjaan karena orang mengharapkan kita itu 24 hours in a day gitu. Kayak McDonald lah, kayak dulu apa 7-Eleven gitu ya. Kayak Indomaret gitu. Indomaret Point lagi, kasih makan gitu ya. Nah, kira-kira itu sih menurut saya. Jadi problem stres sosial media itu ada dua besar itu. Itu Kak Fani. Jadi ingat ini Bu Susan, kalau dulu kan ada Descartes bilang I think therefore I am gitu ya. Aku berpikir maka aku ada. Nah, kalau di era digital ini katanya I click therefore I am. Jadi saya ngeklik maka saya ada gitu. Semudah dengan klikkan tangan teman-teman dan kuota dan wifi gratisan. Itu teman-teman justru punya potensi besar. Apakah itu membuat jadi teman-teman overthinking atau saya banyak Bu Susan dapat nih mahasiswa juga ya kalau di kelas gitu. Bu fallback gitu kan. Terus saya mikir, lah ngapain saya follow? Karena postinganmu itu juga nol. Saya buat ngapain connect sama Anda gitu, atau enggak postingan Anda itu nggak mau saya lihat karena kenapa? Karena saya sudah menilai di kelas gitu. Jadi itu bukan sebagai tools penilaian. Jadi saya juga punya hak untuk tidak memfollow atau memfollow siapa yang mau saya follow gitu. Kalau misalkan di sosial media saya nih ya Bu, demi menjaga kewarasan gitu. Apa yang saya follow dan siapa yang follow saya itu beda gitu, dan bukan beda, ada bedanya gitu. Saya tuh melihat sosial media itu untuk hiburan, sehingga di feed saya isinya, di timeline itu isinya ya kucing-kucing, anjing-anjing lagi lucu-lucu atau lagi ngejokes gitu. Jarang sekali saya melihat orang lain atau katakanlah orang yang sebaya dengan saya, karena ada masanya juga stres gitu. Jadi bukan cuma teman-teman, saya melihat teman saya yang merapat dulu kerja dinas di Eropa, jalan gimana nggak saya deg-degan gitu kan. Aduh, gajinya udah pada 2 digit, 3 digit lah, pokoknya udah hebat-hebat deh gitu. Nah, itu ternyata membuat insecure tinggi yang sebenarnya bisa diputus dengan kita sebagai yang punya power atau yang punya kuasa menentukan apa yang mau kita lihat gitu ya. Nah, mungkin kita dengar lagu dulu kali ya Bu ya, biar nggak terlalu tegang gitu, nggak terlalu sepaneng. Ada satu lagu teman-teman, aku kepikiran kemarin ada lagu yang menarik yang mungkin bisa relate sama teman-teman gitu ya. Nanti setelah ini mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa angkat tangan terus nanti tanya langsung gitu ya. Boleh kakak panitia dipasang lagunya? Iya, teman-teman sambil nyiapin kalau ada yang mau ditanyakan ke kita ya. Jadi nanti habis lagu, ini kayak podcast, nanti boleh nanya gitu. Boleh cerita pribadi juga boleh. Kalau nggak jalan lagunya Kak Fania nyanyi dong. Waduh, nanti mereka semua yang stres Bu. Nanti pemicu stresnya adalah Bu Fania, gimana itu loh Bu? Ya, itu yang mau saya katakan. Penyebab keempat adalah Kak Fania. Oke. Menarik ya, berarti who am I itu mengetahui juga Bu ya, kita ada di tahapan mana, terus emerging adulthood gitu ya. Jadi teman-teman tuh belum 100% adult, tapi adulthood gitu ya, proses dan konteks berubah gitu, termasuk ada peran besar media sosial dalam kehidupannya teman-teman gitu, yang bisa jadi trigger pemicu teman-teman untuk stres gitu ya. Bisa kakak-kakak? Oke. Kalau yang tahu lagunya sembari nyanyi juga ya Bu ya.
sudah di kepala dua. Harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan. Banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Pertengahan 25, selanjutnya bagaimana? Banyak mimpi yang terkubur, mengorbankan waktu tidur. Ku tak tahu apa lagi yang kan ku kejar. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Maaf jika belum setuju yang dipinta. Maaf jika seperti tak tahu arah. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa, memang tak seindah yang kukira. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa, memang tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Aku kecewa, takut tak seindah, memang tak seindah yang kukira. Takut aku kecewa, memang tak sekuat yang kukira. Engkau tetap bernafas meski sering tercekat. Engkau tetap bernafas dan langkahmu kan terasa bebas, dan hatimu kan terasa bebas, dan jiwamu kan terasa bebas. Gimana perasaannya teman-teman? Tepuk tangan dulu kita semua. Masih terus
yang meskipun tercekat gitu ya, meskipun gitu ya di tengah kepadatan kuliah, di tengah tuntutan sosial, di tengah tuntutan keluarga teman-teman yang mungkin satu orang dengan yang lain berbeda ya Bu ya, tapi terus tetap bernafas begitu ya, tetap berjuang gitu. Nah aku mau nanya nih lanjutannya, tadi ternyata kata Bu Susan, wah lagunya mirip ya sama Mentimeter yang tadi teman-teman keluarkan. Apa tuh Bu yang sama, yang mirip dengan ini apa Bu? Iya, ini lagu ini tuh kayak menggambarkan saya itu udah setengah abad gitu. Seperempat abad, setengah abad tuh saya Ibu, gitu ya. Saya tuh sudah setengah abad. Nah teman-teman tuh sudah seperempat abad dan itu membuat saya galau tentang masa depan saya. Ini tuh mirip dengan Mentimeter kalian gitu. Tetapi apa pesan lagu ini adalah ternyata orang dewasa itu emang lebih banyak kecewanya dari enggaknya gitu. Dan itu normal gitu. Menurut lagu ini gitu. Jadi kalau Anda itu sudah sering kecewa, ya itu namanya orang dewasa gitu. Anak-anak itu jarang kecewa karena isinya cuma seneng dan seneng banget gitu. Karena belum mikirkan tentang tanggung jawab hidup gitu. Dan anak-anak itu kan gak ada penolakan ya. Main sama siapa aja tuh kayaknya asik gitu. Di seusia kamu itu penolakan akan banyak. Ditolak kuliah ya toh, nggak diterima. Waduh sakitnya minta ampun gitu. Ditolak cinta belum? Tolak cinta. Ya kan? Di ghosting gitu kan sama gebetan lu gitu. Diduakan, Ditigakan bahkan Bu. Itu semuanya about rejection gitu. Di kuliah ngelamar di organisasi ada seleksi, rejection lagi gitu. Nanti Anda ngelamar kerjaan, ada rejection lagi. Intinya orang dewasa itu memang penuh kekecewaan. Jadi kalau Anda nggak ingin kecewa, childish aja deh gitu. Jadilah kanak-kanak terus gitu. Tetapi Anda nggak akan maju gitu. Nah lagu ini yang menarik bagi saya, ya aku sudah dewasa dan aku kecewa gitu. Itu it's okay, itu bagian dari hidup orang dewasa. Orang dewasa itu kecewa. Nanti kalau Anda nikah, jangan dikira itu awal kebahagiaan hidupmu gitu ya. Kamu merit itu adalah awal kamu harus mengelola banyak kecewaan. Kayaknya tuh pasangan saya dulu tuh gini, ternyata setelah menikah begini. Jadi ingat pesan saya, nikah itu awal kamu mengelola kekecewaan hidup. Jadi jangan happy dulu ya kalau merit gitu. Merit itu awal kamu mengelola. Saya nggak bilang awal kamu akan menjadi kecewa lalu bunuh diri, enggak. Merit itu awal kamu harus bisa mengelola kekecewaan. Karena inti dari orang dewasa itu kecewa. Dan kamu harus mengelola itu. Kalau enggak kamu stres. Kalau enggak kamu tuh depres gitu. Dan yang menarik adalah emang dewasa tuh menakutkan. Ya itu bagian dari kehidupan orang dewasa. Serba enggak pasti. Sebetulnya hidupmu tuh itu. Nah yang menarik, meskipun kayak gitu, kita tetap bernafas kok gitu. Maka ya ayolah kita tuh tetap hidup, nikmati hidup itu karena hidup itu emang kecewa gitu. Ini saya nggak tahu ada yang Buddhis atau enggak gitu. Asumsinya ada Bu. Kalau ada, kalau pengen nggak kecewa, jangan pernah ingin dilahirkan lagi sebagai manusia. Gitu. Lahir sebagai manusia itu adalah derita kalau itu Buddhis. Maka kamu lahir sebagai manusia itu siap menghadapi penderitaan hidup. Kalau kamu mengatakan hidup itu adalah penuh kebahagiaan, itu kalau di Buddhis itu namanya delusion. Kamu mengalami delusi. Lahir itu adalah penderitaan. Kalau kamu ingin mengakhiri penderitaan, lakukan persis seperti apa yang dilakukan Siddhartha Gautama sehingga kamu nggak lahir lagi gitu. Itu ya. Jadi jangan depresi, hidup itu emang menderita gitu loh maksud saya. So tetap bernafas gitu. Dan jangan pernah ingin mengakhiri hidup karena kamu itu merasa menderita. Manusia itu memang menderita gitu. So mengapa di beberapa agama lain, Kristiani misalnya, meaning of life itu menjadi penting. Memaknai penderitaan itu menjadi penting. Jadi kalau teman-teman depresi, itu artinya teman-teman itu tidak bisa memaknai penderitaan gitu. Jadi lagu ini menarik sih bagi saya. Lagu ini tuh bukan melankolik gitu. Lagu ini membuat kita bukan lagu galau ya Bu? Bukan galau. Lagu ini mengajak kita
punya kepercayaan diri, orang dewasa itu memang kecewa gitu. Dan ada proses ya Bu, Ada kalau proses, gitu. dilihat liriknya mungkin diulang-ulang sama gitu, tapi di depan tuh dia bilang aku takut dewasa, takut, tapi lama-lama aku Dewasa, aku kecewa. udah kecewa gitu. Jadi ini adalah memang sebuah proses ya Bu. Betul. Sebuah proses yang ketika teman-teman menyadari diri teman-teman sekarang ini adalah oke, aku adalah misalnya aku adalah Theo gitu ya. Theo dengan segala kompleksitasnya gitu ya, dibangun identitasnya bukan dari story-nya temennya atau story dari influencer kesukaannya gitu. It's not you. Itu mereka pun hanyalah citra gitu. Mereka untuk bikin satu story itu effortnya bisa berjam-jam, belum ada lagi asisten yang megangin dan segala macamnya gitu. Nah itu akan membuat semakin stres. Nah berkaitan dengan solusinya gitu ya Bu. Tadi kan Ibu bilang kita harus menemukan value, meaning dari kehidupan itu sendiri. Nah itu caranya gimana Bu? Kalau misalnya kita sedang dalam masalah, sedang dalam tekanan ya, gimana? How to cope gitu. Ya, saya tuh orang Katolik ya, agama saya Katolik, tapi saya itu pencinta Dhamma gitu. Dhamma itu Buddhism. Jadi saya nggak akan menjelaskan dari agama lain selain Buddhism dan agama Katolik gitu. Kalau dari pandangan agama Kristiani, kita hidup itu pasti ada maksudnya gitu. Tuhan itu, ini kalau agama Kristiani ya, Tuhan itu membuat kita hidup itu pasti punya tujuan. Kita hidup itu sebuah perutusan gitu ya. Kita diutus untuk apa gitu, itu satu. Kalau dari agama Buddha, dari Buddhism, saya terlahir sebagai manusia bukan anjing ya. Karena saya punya karma baik yang cukup banyak sehingga saya terlahir menjadi manusia. Jadi kalau teman-teman terlahir sebagai cacing, itu karma baiknya belum cukup banyak. Karena teman-teman tuh lahir sebagai binatang pun cacing ya, bukan anjing. Kalau teman-teman dilahirkan sebagai anjing, itu karma baiknya masih cukup banyak. Apalagi anjing pinter, bukan anjing yang bodoh gitu ya. Nah kalau Anda dilahirkan sebagai manusia, kalau menurut Buddhism, itu tabungan karma baik kita itu banyak banget sehingga hari ini saya terlahir sebagai manusia. Nah dari dua sudut pandang itu saya memaknainya itu begini. So kalau saya dilahirkan sebagai manusia, dari sudut agama Kristiani, saya perlu mencari tahu di setiap salib, ini kalau agama Kristiani itu kan salib tuh simbolnya. Di setiap salib hidup saya ini, tugas perutusan saya itu apa gitu. Karena Yesus itu mau menebus dosa manusia, itu harus menderita, yaitu di kayu salib. Itu menurut saya. So kalau saya menderita di dunia ini, apa sih sebetulnya yang menjadi tugas saya di dunia ini sehingga saya mengalami penderitaan ini? Itu kalau dari agama Kristiani. Kalau dari Buddhis, ketika saya menderita saat ini, itu adalah hutang karma buruk saya di masa lalu yang harus saya selesaikan di masa ini supaya saya nggak lahir kembali menjadi makhluk yang lebih buruk dari sekarang. So penderitaan di dunia ini harus saya jalani dengan ikhlas. Dan saya harus melihat dulu utang saya apa ya, kok sekarang saya ini menjalani penderitaan ini. Maka saya harus membayar hutang itu di kehidupan ini supaya saya enggak terlahir lagi menjadi sesuatu yang lebih buruk. Ini kalau agama Buddha gitu. Nah artinya dari dua hal ini, kalau saya sendiri lalu saya menjadi lebih kuat. Karena saya merasa penderitaan itu bukan punishment. Kalau teman-teman itu agama Kristen gitu ya, saya lebih suka pakai Injil bukan pakai perjanjian lama gitu. Injil itu intinya kasih, Injil itu intinya penebusan, Injil itu intinya move on gitu. Tuhan itu mengasihi bukan mempanis. Jadi kalau saya merasa menderita ini hukuman Tuhan dan Anda seorang Kristiani, Anda itu pakai perjanjian lama gitu.
Karena perjanjian lama itu Tuhan digambarkan sebagai orang yang punya kuasa dan itu menghukum kita gitu. Sementara kalau perjanjian baru itu adalah penebusan. Maka penderitaan itu bukan hukuman dari Tuhan, tetapi penderitaan itu adalah bagaimana saya itu mengatasi penderitaan ini, karena mungkin penderitaan ini adalah bagian dari perutusan saya di dunia gitu. Jadi kalau saya sih lihatnya dari itu gitu, itu kayaknya lebih membantu dibandingkan kalau saya merasa itu adalah hukuman. Meskipun ini karma buruk saya di masa lalu, tetapi orang Buddhis itu perlu melihat karma ini harus dibayar. Dibayarnya dengan cara saya mengatasinya dengan baik-baik. Kira-kira itu sih, meaning itu bisa dari situ sih. Oke, ya terima kasih Bu Susan. Ini teman-teman sudah ada yang mau bertanya? Oke, sudah ada. Kita buka sesi pertanyaan dulu ya Bu. Boleh mic-nya dioper? 1, terus ada lagi tadi? 2. 1 lagi deh, buka 3 pertanyaan. Tadi Mas yang baju biru abu-abu. Ini mic-nya cuma 2 kah? Kalau 2 ambil aja. Namanya ya? Baik, sebelumnya selamat siang dan perkenalkan nama saya Aldo Suprianto, saya dari Prodi Akuntansi dan maba Bu. Oh, mahasiswa baru. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas penyampaiannya, cukup menarik dan sangat relate dengan kehidupan kami. Dan yang mau saya tanya, apakah siklus atau fase krisis identitas ini yang bisa dikatakan perlu pengakuan, perlu penghargaan, dan perlu feedback balik gitu loh, yang sama dari orang lain. Ketika kita memperlakukan ini ke orang lain, kemudian orang tersebut harus melakukan hal yang serupa dengan kepada kita. Nah, apakah ini bisa dihentikan Bu dengan lingkungan yang lebih konstruktif, atau semata-mata ini hanya bisa diberhentikan atau di-stop dari dalam diri kita masing-masing? Karena saya sebagai maba, saya melihat begini Bu, krisis identitas ini semakin menjadi ataupun jumlahnya itu semakin besar ketika sudah masuk ke bangku perkuliahan dibandingkan dengan di SMA. Itu sepenglihatan saya sebagai seorang maba. Dan apakah krisis identitas yang terjadi di ruang lingkup perkuliahan ini disebabkan oleh sebuah sejarah masa lalu? Seperti yang kita ketahui kan, sejarah itu terjadi di masa lalu, menentukan yang sekarang dan menentukan yang akan datang. Dan apakah sejarah itu sejarah yang masa lalu yang mungkin tidak pernah diperlakukan baik, tidak pernah dihargai dengan baik, ini punya andil besar dalam membentuk krisis identitas ini Bu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Ini pertanyaan bagus nih. Saya kayak ujian skripsi. Baik, terima kasih. Saya disidang nih sama dosen penguji. Mau lanjut dulu, itu ada tadi satu depan. Tadi, ya. Cek. Baik, perkenalkan nama saya Nehemia, Prodi Informatika, maba juga ya. Oh, maba. Maba kedua kali tapi. Gitu ya? Iya. Pindah jurusan. Tapi sama di universitasnya? Beda. Oke, good. Baik, saya akan bertanya. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa orang dewasa itu pasti kecewa, pasti stres. Itu apakah stres atau kecewa itu ada turunannya atau ada misalnya silsilahnya gitu, atau bagaimana? Apakah kecewa itu punya keturunan gitu atau ya begitulah? Bentar. Tapi saya nggak paham. Dan apakah ada batasan agar dapat menghindari stres itu sendiri? Batasan dari agama contohnya, atau dari kehidupan, atau dari ya sebagaimana hidup begitulah. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu. Oke, 2 dulu mungkin ya. Boleh, 2 dulu. Ya, Udah banyak ya. udah banyak nih, ujiannya berat nih. Ini dosen penguji kedua lebih berat nih pertanyaannya. Baik,
Nanti untuk Mas Yeremia. Nehemia. Kalau saya salah menjawab, nggak seperti yang kamu harapkan, kamu boleh meluruskan lagi pertanyaanmu gitu. Yang satu Mas Aldo ya. Saya mau mengatakan begini, kalau ditanya krisis identitas itu apakah cycle gitu. Kalau saya mau pakai teori sekarang supaya saya kelihatan bukan sedang berkhotbah gitu ya. Karena saya tadi kan pakai Buddhism dan Kristiani. Sekarang saya pura-pura jadi psikolog gitu. Pura-pura gitu. Jadi kalau kita mau pakai teorinya Erikson gitu ya. Erik Erikson itu ahli psikoanalisis yang modern gitu, yang kontemporer. Itu mengatakan ada tahap-tahap perkembangan manusia gitu. Dan di setiap tahap perkembangan this is a crisis gitu. Di setiap tahap perkembangan itu krisis. Dan di setiap tahap perkembangan kita harus menyelesaikan krisis gitu. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan krisis, kita akan stuck atau backward gitu. Jadi bukan hanya stuck, tapi kita akan backward. Supaya kita bisa mengatasi krisis kehidupan selanjutnya, krisis di tahap yang sebelumnya itu harus diselesaikan. Kalau enggak itu akumulasi krisis gitu. Itu artinya kalau ditanya, setelah saya berhasil menyelesaikan krisis di masa saya sekarang ini, apakah lalu selesai di tahap selanjutnya kita nggak akan mengalami krisis? Oh pasti, karena di setiap tahap kehidupan kita mengalami krisis. Problemnya kalau krisis yang sekarang nggak selesai, apalagi ke depan. Krisisnya tuh akumulasi, gitu. Lansianya itu akan jadi lansia yang merepotkan orang-orang di sekitarnya. Jadi ingat, kalau sekarang teman-teman punya keluarga lansia dan itu merepotkan, ingat Erikson. Ini pasti krisis hidup sebelumnya nggak selesai. Lansia yang bisa menyelesaikan krisis hidupnya itu happy. Akan bikin orang di sekitarnya juga happy gitu. Nah, contoh, kalau remaja itu krisis identitasnya adalah kebingungan identitas atau FOM. Di usiamu sekarang ini, kalau kamu bisa FOM dengan identitasmu, enggak bingung dengan identitasmu, teman-teman tidak akan galau kalau enggak di follow. Teman-teman tuh enggak akan galau kalau tidak memfollow temannya lalu dimarahin gitu. Karena menurut kalian memfollow sesuatu yang enggak penting itu sama saja kamu itu menjerumuskan orang yang sedang kamu follow gitu. Itu artinya kamu cukup punya identitas yang firm dan kamu enggak ingin temanmu itu terjerumus ke hal-hal yang enggak firm gitu. Itu satu. Nah, seusia saya nih 50 tahun itu. Saya ini Erikson, sayangnya nggak bisa ditayangin. Jadi seusia saya tuh kurang lebih usia 40 sampai 64 tahun. Saya itu midlife. Ya. Di usia saya 40 ke atas, saya itu krisisnya itu bukan krisis identitas dan kebingungan identitas. Krisis saya itu apakah saya akan menjadi orang yang generatif atau orang yang stuck. Generatif itu apa? Generatif itu adalah orang yang punya compassion, orang yang punya hasrat membina orang lain. Orang yang punya generosity, kemurahan hati untuk berbagi, itu generativity. Kalau seusia saya masih sirik, kalau ada orang yang berhasil, kalau seusia saya berbagi hari ini dengan kamu, saya nggak mau, saya nggak punya generativity. Kalau seusia saya masih mikir honornya berapa, saya kesini untuk ngomong sama kamu, saya nggak generatif, paham ya? Dan riset terbaru menunjukkan negara yang kalau diukur masyarakatnya itu generativity-nya rendah, itu pasti korup. Jadi kalau Indonesia sampai sekarang korup, boleh disimpulkan hanya 20% orang Indonesia yang punya generativity. Paham ya? So saya berharap kamu itu enggak stuck, karena kamu itu generasi penerus. Kalau kamu itu sekarang stuck, kamu enggak akan menyelesaikan krisis di
level berikutnya. Level lansia kira-kira ya, usia berapa tuh? 65 tahun ke atas, itu adalah ego integrity. Saya punya integritas. Nah kalau misalnya usia 65, saya masih cari gebetan, no, saya nggak punya ego integrity. Kalau usia 65 saya masih mikir apa yang bisa saya korupsi, itu saya nggak punya integritas. Paham ya? Yang terjadi adalah saya iri dengan orang muda, saya iri dengan siapapun, lalu biasanya tuh lansianya tuh marah-marah, lansianya tuh nyalahin banyak orang, suka kasih nasihat orang muda yang nggak penting gitu. Dan itu nggak didengerin marah gitu. Nah tapi nanti kalau punya kakek nenek gitu lalu jangan bilang wah kamu stuck nih gitu, jangan ya. Menurut Bu Susan kamu nggak berkembang nih, pasti masa kecilmu juga mandek nih, jangan ya. Nanti dia stroke gitu, nanti saya punya persoalan. Nah ini menurut saya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen nggak terjebak pada hal-hal itu, selesaikan krisismu di setiap fase kehidupan gitu. Nah lalu yang kedua itu tentang ini kecewa. Apakah kekecewaan itu bersifat diturunkan gitu? Nah, gini sih, pada dasarnya orang itu akan punya perasaan kecewa karena orang itu punya hasrat dan punya harapan. Ekspektasi. Dan hasrat. Ini yang lebih mengerikan tuh desire. Bukan hanya ekspektasi, kamu tuh punya hasrat gitu. Jika kamu punya hasrat, kamu pasti kecewa. Nah, kalau ditanya apakah ini keturunan, bisa jadi ada orang yang memang mudah kecewa karena secara genetik dia itu akan mengembangkan negative thinking yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Itu ada. Tapi bahwa orang itu pada dasarnya kecewa ya, tapi bahwa ada orang yang lebih mudah kecewa itu ada genetikanya. Jadi ada orang yang dilahirkan itu tough, dan ada orang yang dilahirkan tuh cenderung vulnerable gitu, cenderung beresiko untuk rentan menghadapi sesuatu gitu. Nah, lalu pertanyaan yang kedua nih menarik. Apakah stres itu bisa dihindari? Wah, ini pertanyaan menarik. Kalau mental setting kita, jadi di psikologi yang penting itu mental setting. Kalau kamu merasa punya belief, punya keyakinan, stres itu akan menguatkan, maka kamu nggak akan menghindari stres. Paham? Stres itu membuat saya semakin kuat. Karena dengan adanya stres, saya belajar menghadapi hidup. Kalau saya mengatakan stres itu melemahkan, maka sepanjang hidup saya akan menghindari yang namanya stres. Maka mental setting itu penting. Kalau kamu punya keyakinan stres itu melemahkan, maka apapun yang membuat kamu stres, kamu hindari. Tapi hidup itu nggak akan bisa lepas dari stres. Kalau pengen nggak stres, akhiri hidupmu sekarang. Saya yakin kamu nggak akan stres. Yang stres tuh orang tuamu. Karena ditanya, anaknya kok bunuh diri kenapa? Paham ya? Jadi kalau kamu ingin meninggalkan stres pada orang tua, akhiri hidupmu sekarang. Kamu gak akan stres, orang tuamu yang stres gitu ya. Nah, hidup itu akan stres karena hidup itu punya demand. Hidup itu ada stresor gitu. Maka yang paling penting itu mental settingmu apa? Kalau kamu merasa stres itu menguatkan, kamu tuh kalau ada stres tuh happy gitu loh. Saya mau naik tingkat nih, paham ya? Tapi kalau kamu mengatakan stres itu melemahkan, ada stres, mati nih gue, itu toh. Bener nggak? Gitu sih menurut saya. Jadi beliefmu itu yang perlu diubah gitu. Kalau stres itu menguatkan, kamu happy gitu. Punya pasangan hidup nih, kok bikin stres ya? Wah ini tantangan saya nih. Kalau saya ingin meningkatkan generativity saya itu harus punya compassion, berkorban untuk membuat pasangan hidup saya lebih baik. Paham ya? Inti generativity itu adalah saya membuat orang lain berkembang. Tapi kalau kamu punya pasangan yang menurutmu tuh bikin stres,
gimana ya cara nyerahin dia? Gimana ya membuat dia lenyap dari bumi ini gitu ya? Waduh. Itu artinya kita nggak punya generativity. Generativity itu intinya adalah perjumpaan dengan siapapun, saya ingin orang yang bersama saya itu berkembang. Empowering others. Jadi kalau kalian nggak bisa empowering others, itu nggak punya generativity gitu. Itu yang perlu kamu ingat. Dan orang yang nggak punya generativity pasti menghindari stres. Karena menolak segala sesuatu itu mengganggu hidupmu. Gitu, kira-kira itu Bu. Berarti kira-kira usia-usia dosen teman-teman di generativity gitu ya. Kalau ternyata dosen-dosennya tidak bisa mengembangkan teman-teman atau mungkin marah-marah terus. Ih, submit ini salah, submit. Kayaknya di hijack ya. Itu bisa jadi di tahap ini gitu ya. Jadi tahap perkembangan ini tujuannya adalah teman-teman tahu dalam fase kehidupan teman-teman, mau dari teman-teman masih bayi juga ada ya Bu ya ternyata. Iya. 0 sampai 2 itu ternyata ada trust dan mistrust gitu. Jadi dia belajar caranya gimana Bu? Mungkin kalau untuk dijelaskan tahap bayi gitu. Ya, jadi gini. Oh ya, tadi apakah Kaitan, ada kaitannya? Adakah orang yang menjadi tidak bisa punya kepercayaan diri gitu, sehingga selalu ada krisis identitas gitu. Nah, trust and mistrust itu intinya, ini saya nyebut ahli psikologi lain supaya saya kelihatan psikologinya ya. Dalam teori humanistik itu Carl Rogers itu mengatakan jika orang tuamu itu merawatmu dengan unconditional love, maka kamu akan trust. Tapi kalau cinta orang tuamu itu conditional love, kamu akan mistrust. Mungkin contoh Bu. Nah, itu yang bikin kamu jadi krisis pede gitu. Karena kamu dicintai dengan kata-kata I love you if, saya sayang kamu jika, maka. Wah, ini kan hipotesis toh bagus ini kalau deskripsi. Tapi ini conditional love. Saya sayang kamu jika kamu ranking 1 loh. Bayi, saya sayang kamu kalau kamu tuh ketawa gitu. Kalau kamu nggak ketawa bikin saya tuh stres. Orang tua gitu. Orang tua punya anak lahir nggak sempurna. Maybe autis, maybe nggak punya kaki, mungkin tunarungu. Kalau melihat anak seperti ini, lalu orang tua, wah ini hukuman buat saya gitu ya. Itu pasti conditional love. Tapi kalau orang tua mengatakan I love you, ya siapapun kamu itu I love you, itu sejak bayi orang tua bisa mengatakan seperti itu, maka bayi itu akan trust dengan orang dewasa. Kalau sejak awal itu orang tua itu menyayanginya tuh dengan klausul, itu kan klausul ya, saya sayang jika, syarat gitu. Maka sampai sekarang pun teman-teman gak bisa mencintai diri sendiri. Karena apa yang disyaratkan orang tua itu kamu internalisasi. Saya cinta diri saya jika saya diterima di fakultas kedokteran. Saya menjadi berarti jika banyak yang memfollow. Saya menjadi berarti jika saya diterima di UGM. Saya menjadi berarti jika saya diterima di UI. Kuliah di UKDW itu enggak banget, minder saya. Kalau saya kenalan, kuliah di mana nih? TI mana? UKDW. Itu menurut saya Anda mulai mengeterapkan if-nya untuk diri kamu sendiri. Jika kamu mencintai dirimu sendiri dengan if, kamu pasti krisis identitas gitu. Itu sih intinya. Gitu. Jadi jangan if untuk diri sendiri gitu loh. Enggak diterima di kedokteran UGM ya enggak apa-apa. Enggak diterima di UI ya enggak masalah. Gitu loh. Saya diterima di UKDW di jurusan yang enggak laku enggak masalah. I still love myself. Intinya itu sih. Jadi pola waktu kecil gitu ya bisa sangat sekali mempengaruhi bagaimana ketika kita sudah dewasa melihat diri kita gitu. Jadi kalau waktu kecil teman-teman dinilai baik sama orang tua karena melakukan hal yang baik, dan kalau misalkan salah lalu dimarahin, bisa jadi sekarang meskipun orang tuanya nggak di sebelah kita, tapi kita terinternalisasi. Ini aku ngomong kayak gini nggak ada teorinya karena bukan psikolog, tapi saya pelakunya mengalami gitu ya.
Aku kayak gitu. Bahkan yang lebih parahnya adalah mama dan papa saya udah nggak ada, udah meninggal, tapi terus terinternalisasi. Kalau kamu tidak kerja sampai tengah malam, tidak meniru dulu seperti mama kerja keras banting tulang gitu ya, itu tandanya kurang oke, bukan anak mama gitu. Nah itu ternyata overwork jadinya, malah jadinya nggak baik gitu, dan sangat butuh untuk rekognisi dari orang lain, dan tidak akan pernah cukup rekognisi dari orang lain teman-teman. Termasuk kalau teman-teman rasakan topik kita hari ini adalah Who Am I, teman-teman juga belajar bahwa oh banyak nih konteks konteks eksternal ya, seperti media sosial, orang lain, teman, pesaing lah, kompetitor, tapi ternyata kita juga ada faktor internal, yaitu adalah sejarah kehidupan kita gitu ya, fase-fase kehidupan kita yang perlu juga digali. Kalau kita belum selesai dengan diri kita, jangan harap pacarnya teman-teman bisa menyelesaikan itu. Seringkali banyak begitu. Ya, maka pertanyaannya tadi tuh yang bisa mengubah, apakah kita perlu lingkungan yang kondusif? No, yang perlu kondusif dirimu sendiri. Gitu sih menurut saya, tadi kan pertanyaannya itu. So jangan berharap lingkungan kondusif gitu. Jangan berharap lingkungan mencintaimu gitu. Cintailah dirimu sendiri tanpa syarat gitu. Itu sih. Cintailah dirimu. Cintailah dirimu setiap hari minum Yakult. Loh bukan. Itu beda. Tidak disponsor Yakult. Oke. Dan seringkali kalau anak-anak kuliah ini Bu memang cenderungnya adalah oke, karena tidak ada yang bisa ngerti aku di luar, keluargaku tidak bisa mengerti, maka engkau adalah kekasihku. Ngertiinlah aku merasa disayang awal-awal gitu ya, tapi lama-kelamaan mungkin jengah juga pasangannya, tidak bisa, kamu kenapa sih kok jadi orang yang menyebalkan sekali gitu. Ternyata karena mungkin ada sesuatu yang belum selesai dalam kehidupan. Tadi ya, krisis, bahwa setiap fase tuh ada krisisnya. Bayi ada krisisnya, teman-teman mulai balita ada krisisnya, sekolah ada krisisnya, sekarang ada krisisnya, sampai Bu Susan juga ada krisisnya begitu ya. Dan krisis bukan hal yang buruk, tapi harus di overcome di tangan teman-teman bisa naik step gitu ya. Jadi jangan selalu takut gitu. Mungkin kayaknya baru di seminar ini atau baru di obrolan ini di mana ya udah hidup tuh ada penderitaan, hidup tuh krisis gitu. Jadi tidak sugar coating gitu. Kalau kita ngelihat yang di lain-lain kan kayak semangat toksik, jadi positivity yang toksik gitu, kayak pasti bisa melalui ini tapi ini kayak terima realita yang terjadi. Rejection is real. Nggak ada teman-teman lahir atau seberapapun uang yang teman-teman punya, tidak mungkin teman-teman tidak akan merasakan penolakan. Kayaknya di dunia ini tidak ada ya Bu yang tidak pernah mengalami penolakan. Bahkan kalau mau balik lagi ke kekristenan, Yesus pun mengalami penolakan sampai besar sekali, sampai dia harus mati di kayu salib. Itu bentuk penolakan terbesar gitu. Itu aja Yesus tuh, ya kan? Gimana kita gitu. Jadi penolakan adalah sesuatu yang harus kita hadapi gitu ya. Nah, pertanyaan tadi Bu, batasan atau apa yang harus dilakukan untuk menghindari stres, berarti tidak ada ya Bu? Tidak ada. Stres itu jangan dihindari. Ubah mental settingmu. Stres itu menguatkan. Ini dengar stres itu menguatkan dari Bu Susan teman-teman ya. Nanti kalau punya pacar bikin stres, terima kasih. Stres itu menguatkan gitu ya. Gara-gara kamu saya lebih kuat gitu. Wah ini baru banget ya teman-teman ya. Oke, terkait dengan mungkin Bu Susan ada tips bagaimana teman-teman ini bisa tadi ya, time management, money management, lalu banyak masalah. Bagaimana terkait dengan self control dan self regulation gitu, regulasi diri bisa membantu mereka? Iya, kalau kayaknya waktu kita tinggal 5 menit loh Bu. Ya, jadi menurut saya begini sih, kalau kita mau lihat filosofinya gitu ya, ajaran Stephen Covey gitu, 8 habits for the highly effective people gitu. Self management itu intinya ada dari first thing first gitu. Pikirkan apa yang penting, bukan apa yang mendesak. Karena yang mendesak itu bisa jadi nggak penting. Media sosial mendesak, bunyi terus gitu, pengen ditanggapin, tapi itu nggak penting nanggapin gitu. Jangan tanggapin karena itu nggak penting, tapi mungkin mendesakmu gitu.
Kamu merasa temanmu itu butuh di follow, nggak penting gitu. Memfollow teman yang bikin dia semakin narsis, itu menurut saya kamu itu menyumbang pada gangguan mental orang lain gitu. Tapi nggak pernah menyumbang duit untuk dia berobat gitu kan. Maka memfollow teman itu mendesak mungkin, tapi nggak penting. So jangan lakukan. Maka first thing first itu adalah lakukan yang terpenting, lalu jangan lakukan yang tidak penting meskipun itu mendesak. Itu tips yang paling utama gitu. Jadi kalau menurut Anda hari ini saya itu perlu memang untuk mengerjakan tugas, kerjakan dulu. Tetapi di hari lain saya merasa penting untuk me time, lakukan me time. Jadi semua yang penting itu diatur dulu, termasuk relaksasi itu perlu diatur. Jadi kalau kamu mau refreshing, mau rekreasi itu masukkan jadwalmu gitu. Jangan sampai kamu itu juga bekerja terus-menerus tanpa refreshing. Tapi jangan juga refreshing terus-menerus tanpa bekerja gitu. Jadi intinya adalah first thing first. Dan first thing first itu menginduk pada cita-citamu tuh mau jadi apa. Itu satu. Kalau saya pengen jadi ahli informatika yang baik, saya pengen jadi ahli akuntansi yang baik, ya itu kesana gitu. Kalau hal-hal yang remeh-temeh yang sebetulnya itu bisa saya tunda, dan ini tidak mendukung profesi saya nanti, ini jangan dilakukan sekarang, bukan berarti nggak boleh dilakukan gitu. Ada hal penting yang harus kamu lakukan, nanti yang remeh-temeh ini dilakukan setelah yang penting selesai, itu intinya. Dan yang penting itu menginduk ke cita-cita saya itu apa. Kira-kira gitu deh, kalau menurut Stephen Covey. Ya, termasuk begin with the end in mind. Ya. Jadi kita mulai dari tujuan kita, lalu dicacah kecil begitu. Lagi Bu? Saya kira itu sih. Oke, itu berat tuh. Itu berat begitu ya, gampang dikatakan, sulit untuk dilakukan gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman di sesi kita hari ini di pertama, teman-teman akan, boleh ditayangkan Kakak? Teman-teman akan diminta, ini sebagai pengingat begitu ya, teman-teman akan diminta menuliskan self statement. Jadi kita tadi belajar banyak gitu bahwa krisis, stres ya itu adalah fase yang harus dihadapin. Persoalannya adalah kita mau membangun, punya mental setting seperti apa. Apakah kita kabur dari stres itu atau apakah kita mau melakukan itu? Apakah tadi kita akan melakukan first thing first gitu ya, kita mulai mengatur prioritas atau apapun, teman-teman boleh tuliskan di link Padlet yang ada di layar gitu ya. Nanti saya akan bacakan beberapa yang oke begitu ya. Nah, oke. Bu, jadi ternyata perjalanan untuk mengenal diri itu panjang ya Bu. Dan kira-kira kalau teman-teman ini masih di tahap apa nih, awal kah atau bahkan pre mengenal diri atau bagaimana? Ya, menurut saya sih ya ini tahap teman-teman, karena menurut saya itu secara kognitif abstraksi teman-teman itu cukup baik ya. Maksud saya di usia-usia SMA ke atas itu abstraksi seseorang itu sudah sangat berkembang dibandingkan di usia sebelumnya. Maka menurut saya sih bukan terlambat untuk bisa melihat diri sendiri gitu ya. Refleksi itu memang bisa jalan kalau abstraksinya jalan. Maka ya usia-usia inilah saatnya teman-teman itu mampu melakukan refleksi dan lebih mengenal diri gitu. Nah, refleksi dan mengenal diri itu selain butuh kemampuan abstraksi, itu butuh kerendahan hati untuk melihat noda hitam pekat di dalam diri. Bukan masalah kepandaian gitu, tetapi dengan rendah hati saya melihat bahwa saya punya noda hitam dan saya menerima noda hitam itu tanpa syarat, itu satu. Yang kedua, lalu saya mau berubah gitu. 3 hal itu aja gitu. Saya butuh kerendah hatian, saya butuh menerima kelemahan saya tanpa syarat, yang ketiga move on. Itu sih, maka self statement ini kaitannya dengan saya melihat kelemahan saya lalu saya move on gitu. Berarti
contohin Bu, mungkin self statement itu bagaimana? Ya, contoh ya, saya itu dulu, saya itu suka jadi populer gitu. Need for popularity itu dalam diri saya itu gede gitu. Jadi semi narsisistik gitu ya. Artinya orang yang suka populer itu narsis gitu. Dan saya itu punya narsisistik di dalam diri saya gitu. Dan biasanya saya itu manipulasi orang supaya orang itu suka saya. Maka fake itu bagi saya itu bagian dari yang bisa membuat saya populer gitu. Maka self statement saya waktu itu adalah I want to be myself, gitu. I want to be myself, gitu. Jadi no more faking gitu. Menurut saya itu sih, itu yang saya lakukan. Itu adalah self statement. Artinya dimanapun saya berada, saya nggak mau palsu gitu. Saya mau jujur dengan diri saya sendiri dan saya mau jujur dengan orang lain. Even itu menyakitkan untuk saya dan juga mungkin itu tidak menyenangkan untuk orang lain. So I want to be myself as no more faking. Itu menurut saya sih self statement yang saya hidupi sampai sekarang gitu. Oke, wow keren ya. Jadi Bu Susan juga udah self statement gitu ya. Kalau saya mungkin self statementnya ini kali ya Bu, dulu karena lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sangat demanding. Sangat perfeksionis sekali gitu ya, lalu saya merasa tuntutan terlalu besar, jadi saya terlalu too hard, terlalu keras dengan diri sendiri, sehingga bagi saya tuh nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya unconditional love gitu. Jadi self statement saya adalah saya selalu bilang sama diri saya sendiri, Fania, I love you no matter what, I love you unconditionally and you deserve to be loved unconditionally. Jadi itu ternyata bagi saya tuh pengaruhnya tuh dulu tuh ya udah cinta tuh luka. Dalam pacaran tuh di abuse ya nggak apa-apa gitu, karena dari dulu dibesarkan dari keluarga yang cukup abusive gitu, sehingga itu pola yang dipakai. Terus self statementnya semenjak saya sadar, saya menerima tadi noda hitam yang Bu Susan bilang, akhirnya saya bilang ke diri saya sendiri, Fania, you deserve to be loved unconditionally. Nah itu self statement. Ini udah masuk banyak Bu, boleh sembari dilihat Bu. Ini bagus nih, ini. Mana ini? Saya ingin lebih menikmati stres, itu good itu. Ini juga nih hal yang ingin saya lakukan ke depannya yaitu mulai menyayangi diri sendiri, karena pada hari ini saya baru sadar bahwa saya mengalami apa yang telah disebutkan tadi. And from now I want to be myself. Good. Mana lagi Bu? Teman-teman bisa sembari ngelihat juga, kalau ada yang relate bisa dikasih love gitu ya atau di komen. Wah ini bagus Bu. Jadilah diri kita sendiri, suka atau tidak suka atau tidak disukai orang lain itu adalah penilaian dan tidak bisa kita paksakan. Betul ya Bu? Karena itu bukan kontrol kita gitu ya. Tetap jaga ciri khas kita. Jangan jadi yang diinginkan orang tapi yang memang kamu ingin bawakan. Iya, ini kalau di teori psikologi itu ada tuh lagi gitu ya, si Seligman itu mengatakan you must have signature gitu. Jadi kamu mau apa gitu, signaturemu tuh apa? Kamu tuh jangan galawers gitu ya, tapi punya signature, bagus tuh. Bagus, mungkin next bisa dibahas nih. BEMU bagaimana menjadi diri yang otentik, punya signature yang khusus gitu, sehingga ketika melihat oh Bu Susan tuh ini, Bu Susan dengan segala signaturenya, Theo tuh gini, bukannya tuh gini gitu. Itu menarik. Itu juga menarik ya. Mana lagi Bu? Bagus-bagus sih sebenarnya semuanya. Bagus-bagus semua ini. Ini bagus nih, yang tegas tuh. Kedepannya saya nggak mau jadi orang yang nggak enakan, bagus tuh. Saya akan lebih berani karena kunci bahagia dan sukses itu bukan membahagiakan orang lain, good.
kamu gak akan pernah bisa membahagiakan orang lain, gak akan pernah bisa gitu. Seapapun usahamu, kamu gak akan pernah bisa membahagiakan orang lain, karena orang lain itu hanya bisa membahagiakan dirinya sendiri gitu. Ukuran yang dipasang oleh orang lain itu beda dengan orang lain lagi gitu. Jadi nggak bisa. Jadi kalau kita berupaya selalu membahagiakan orang lain, orangnya tuh belum tentu happy, saya juga nggak happy gitu. Jadi ini bagus tuh self statementnya. Keren-keren ya Bu self statementnya. Ini ada yang lucu nih. Jadi orang stres itu bikin stres, jadi jangan stres. Ya, betul sih. Apalagi yang modelnya tuh externalizing. Kalau orang yang modelnya externalizing, stres itu larinya keluar dirinya gitu. Jadi marah ke orang gitu, nyalahin orang. Kalau internalizing itu yang disalahin dirinya sendiri. Maka stres yang externalizing itu memang bikin kacau tuh dunia gitu. Oke, ada yang juga nih menjadi lebih baik dari hari kemarin 1% perubahan setiap harinya. Ini pasti channel YouTube 1% ya, ketahuan. Oke, was menarik ya. Nanti ini bisa mungkin dikasih ke teman-teman BEM, nanti mungkin bisa diposting gitu ya. Jadi pengingat, toh ini juga anonimus. Ini tidak ketahuan siapa yang menulis gitu ya. Tapi kalau ada yang mau itu punya saya gitu ya, boleh ntar kasih tahu. Ini bagus nih. Mana Bu? Mana? Atas. Saya nggak mau lagi mikir terus-terusan untuk mati gitu. Dan menganggap kalau mati adalah jalan terbaik. Good. Tepuk tangan teman-teman, ini sebuah keberanian untuk menulis itu ya, meskipun anonymous. Keren. Oke. Itu bagus tuh, berhenti menyakiti dirimu tuh. Atas, berhenti, mana nih tadi? Ini. Berhenti menyakiti dirimu dengan pura-pura bahagia, good. Kita beri tepuk tangan tuh ini gitu ya. Gak bahagia tuh gak apa-apa, gak usah pura-pura gitu. Karena itu lebih menyakitkan. Tips saya bagi teman-teman yang diputus oleh pacarnya gitu, katakan pada dirimu sendiri, kamu bisa menyakiti saya, but I still love myself. Saya nggak akan menambah pain dengan saya membenci diri saya sendiri gitu. Itu ya, ingat. Dan kalau kamu happy dengan orang lain, it's good gitu. Saya tetap happy dengan diri saya sendiri gitu. Oke, barisan galau buat kayak pada nunduk semua nih yang galau-galau Bu. Oke, mungkin terakhir ya Bu, adakah closing statement dari Bu Susan begitu ya terkait dengan topik kita hari ini, Who am I, knowing better? Ya, kalau bagi saya itu closing statement itu hari ini adalah mulailah dari small step karena kamu akan menuju ke big step. Oke, dan terus memproses diri begitu ya, karena hidup tidak akan berhenti, stres akan terus ada gitu ya, krisis akan terus ada. Yang bisa kita lakukan adalah kita berjalan terus bernafas dan kita punya satu sama lain gitu ya di sini. Oleh karena itu, ini bikin saya stres deh. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita akan akhiri sesi ini dengan ada lagu penutup yang akan dipasang oleh panitia. Kita akan nyanyi sembari ngeliat kiri kanan, mungkin sambil berdiri ya Bu biar semangat. Teman-teman kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Susan. Beda lagu. Itu lagu yang tadi. Kita sudah bernafas. Sebentar ya. Oke. Theo, sambil nyanyi. Minta ketua BEM kita nyanyi. Sadarkanlah lamu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik.
Entah beratmu turun atau naik, kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia sedang tak ramah, ya bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Beriku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik, kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kita perlukan jiwa untuk tahu bahagia. Bukankah luka menjadikan kita saling menguatkan? Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan Oke, bisa kembali ya teman-teman. Oke, gimana nih teman-teman? Seru banget kan sesi diskusi kita sama narasumber kita. Banyak hal yang bisa ketik dari dan jadi pembelajaran kita untuk kedepannya. Oke. Iya, seru banget. Nggak kerasa ya, kita udah mau ada di penghujung acara. Tapi sebelum itu, kita mau ingetin buat teman-teman semua untuk jangan lupa ngisi link presensi yang akan dibagikan sama panitianya ya teman-teman. Oke, nah karena kita udah mengawali acara tadi dengan doa, kita akan menutup acara ini dengan doa juga yang akan dipimpin oleh Kak Grace. Oke, saya pimpin secara Kristiani, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu, Kau telah mengumpulkan kami di sini bersama-sama Tuhan, atas penyertaan-Mu selama acara siang hari ini. Berkatilah Bu Susan yang telah memberikan materi pada hari ini, agar kami dapat menerima ilmu dengan baik hingga dapat berdiskusi bersama. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Bapa untuk melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau menyertai dan melindungi kami sepanjang hari ini. Demikianlah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Grace.
Nah, sebelum meninggalkan tempat ini, kita tuh akan ada sesi dokumentasi yang akan diarahkan oleh kakak-kakak PDD. Buat teman-teman semua, untuk dokumentasi kita merapat ya. Ke tengah ya teman-teman. Ke tengah, terus buat teman-teman PDD bisa ngebantu kita untuk dokumentasi. Yuk kakak-kakak PDD. Iya. Iya di sini. Di tengah teman-teman yuk semua yuk. Yang di pinggir-pinggir bisa dapat yuk, yang di pinggir masih ada yuk. kosong yang, itu. Yang kosong diisi kursinya. Kak Arki bisa maju mungkin di sini. Yuk yang kosong diisi kursinya. Ini masih kosong nih di depan nih, diisi. Buat kakak-kakak PDD bisa ngebantu kita untuk dokumentasi. Oke, terima kasih buat kakak PDD. Nah, sebelum kita bubar, kita mau ngasih kenang-kenangan untuk Ibu Fania dan Ibu Susana yang akan diberikan oleh Pak Theo. Bisa dibantu dokumentasinya, Kak? Untuk moderatornya bisa dibantu Kak Arki untuk memberikan kenang-kenangan. Iya, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Buat Ibu Susan, buat Ibu Fania atas waktunya dan materinya. Oke. Teman-teman boleh meninggalkan ruangan karena acara kita udah selesai ya teman-teman. Sampai jumpa di acara Terima berikutnya. kasih. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Oh ya teman-teman, jangan lupa buat join TWU #2-nya ya, kata Ibu Natasha. Hati-hati di jalan. Thank you. Jangan lupa isi link presensi ya nanti teman-teman. Sandarkan lelamu dan ceritakan Yang kakak panitia jangan pulang ya. tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengok